Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah, zat yang telah kembali menghidupkan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa, hidupnya kita itu adalah sebuah proses yang mana kita sesungguhnya sedang berusaha membuat suatu perkara yang perkara itu mudah-mudahan bisa memberikan pahala kepada diri kita, dan kita berharap semoga Allah meridhoi semua kegiatan-kegiatan yang kita telah laksanakan dan yang akan kita laksanakan. Semoga Allah kembali lagi memberikan kekuatan kepada kita, dibangunnya kita di kesempatan hari ini, yang dengan itu tentu kita sangat berharap mudah-mudahan hari ini yang Allah kasih kesempatan dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bekal iman takwa inilah yang nanti menjadi penyelamat kita ketika Allah memproses semua manusia tatkala berhadapan di Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Semoga apa yang kita kerjakan dari bangun subuh kita sampai isya yang kita lakukan itu mendatangkan pahala. Jangan terbalik, mendatangkan kemurkaan Allah. Kita ibadah tapi mendatangkan kemurkaan Allah, ini bahaya. Yang kita mau adalah kita ibadah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah itu sudah sampai pada hadis yang keempat, ya. Hadis yang keempat, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan bahwasannya haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di sini dijelaskan wa huwa shadiq al-masduq. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang benar lagi dipercaya ketika dia menyampaikan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya, apa yang disampaikan itu emang benar-benar datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan diada-adakan. Ya, kita sudah belajar hadis yang terkait dengan barang siapa yang menyampaikan sesuatu perkara, kemudian dia mengataskan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat duduknya adalah neraka, ya. Nah, ini sahabat emang benar-benar dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa penjelasannya? Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kita sudah jelaskan bahwa posisi pertama kita sebelum terlahirkan ke alam permukaan bumi adalah prosesnya di nutfatan. Nutfatan itu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Jangan lupa, pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah sudah bercampur antara sel sperma dan sel telur, jangka waktunya selama 40 hari, maka terbentuklah segumpal darah, ya. Segumpal darah ini juga berproses selama berapa hari? 40 hari. Ya, selama 40 hari. Karena di sini ada kalimat mithla dzalik. Artinya sama seperti proses bertemunya sel telur dan sel
sperma, ya, sel sperma dan sel telur. Selanjutnya dikatakan summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Ya, setelah dia segumpal darah itu selama 40 hari, maka terbentuklah segumpal daging. Itu pun prosesnya selama 40 hari, karena ada kalimat mithla dzalik, artinya sama seperti yang pertama kejadiannya, ya, sama seperti yang pertama kejadiannya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Summa yursalu ilaihil malaik fayanfukhu fihi ruh. Allah mengutus atau Allah memerintahkan malaikat untuk datang kepada yang bersangkutan, lantas ditiup ruh kepada yang bersangkutan tersebut, artinya yang sudah menjadi daging terbentuk selama 40 hari itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, maka setelah ditiupkan ruh pada segumpal daging itu, ditetapkanlah 4 ya keadaan untuk dirinya. Ditetapkanlah 4 keadaan untuk dirinya. Kita sudah bahas bikat birizkihi, Allah tetapkan untuknya rizkinya. Jadi perhatikan, ya, ada orang yang salah kaprah dan salah pengertian. Dia mempunyai kapasitas ilmu terkait dengan dagang, ya. Pemikirannya begini. Pemikirannya begini, ya. Dia takut, ya, dia takut menyebarkan ilmu dagangnya itu kepada orang lain karena nanti dagangnya tidak laris, dagangnya tidak laku. Padahal di sini dikatakan bikat birizkihi. Jadi setiap kita ini sudah dicatat rizkinya, sudah ditentukan kadar rizkinya, ya, sudah ditentukan kadar rizkinya. Wa ajalihi, kemudian ajal kita juga sudah tercatat, ya, sudah diberitahukan oleh pencatat daripada malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, kemudian amal-amal kita sudah pun tercatat oleh para malaikat. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dan kita tatkala terlahirkan ke alam permukaan bumi ini, pasti yang namanya manusia dia akan mengalami kehidupan yang tidak bahagia dan kehidupan yang bahagia. Ya, orang kaya pun demikian, ya, bukan orang miskin saja. Ada orang kaya mengalami ketidakbahagiaan. Ya, bukan kita yang miskin saja. Orang kaya pun demikian, dia mengalami ketidakbahagiaan dan dia mengalami kebahagiaan. Mungkin secara kasat mata kita melihat hartanya banyak, tapi kita tidak tahu bahwa di dalam intern keluarganya itu tidak bahagia, ya. Jadi jangan menjadi patokan kepada diri kita melalui pandangan mata kita bahwa orang itu uangnya banyak, rumahnya mewah, kemudian punya kendaraan, ya, luasnya luar biasa rumahnya, di dalam saja itu terparkir 4-5 mobil, tapi belum tentu mereka bahagia, karena sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap orang yang lahir itu dia pasti akan mengalami keburukan dan kebahagiaan. Hidupnya pasti akan dilalui dengan ketidakbahagiaan dan kebahagiaan. Pasti. Ini dua ini mewarnai dalam kehidupan kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Fa wallahilladzi la ilaha ghairuhu." Ya. Demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ilaha, ya, demi zat yang tidak ada Tuhan ghairuhu selainnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum liya'malu bi'amali ahlil jannah. Ya, nanti ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di permukaan bumi ini, mereka mengamalkan amalan yang seperti orang-orang mau masuk ke dalam surganya Allah. Artinya mereka mengamalkan amalan ahli surga. Ya, ada sebagian kelompok yang mengamalkan amalan ahli surga. Perhatikan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fasayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ya, ternyata dia mengamalkan amalan yang ahli surga ini, mau mengantarkan dirinya sedikit lagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walhasil dalam perjalanan yang dia dapatkan ternyata dia berbelok sedikit saja, kemudian dia mengamalkan amalan yang ahli neraka,
mengakibatkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada sebagian kelompok di antara kalian manusia di alam permukaan buminya Allah. Mereka mengamalkan amalan ahli neraka. Ya, ada yang bermaksiat, ada yang jadi PSK, ada yang jadi pencuri, ada yang suka membunuh orang. Ini amalan-amalan yang mengantar dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamaluhu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Ya. Tapi dalam proses perjalanan, ya, dalam pengamalan amalan ahli neraka itu hampir membuat dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Hampir lagi membuat dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi sebelum daripada akhir kehidupannya, dia mengamalkan amalan yang mengantarkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan fayadkhuluha, masuklah dia ke dalam surga. Nah, ini terjadi pada kisah seorang pelacur. Coba kita lihat, yang dia itu kita lihat secara kasat mata sudah masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi pekerjaannya apa yang membuat dia masuk surga? Dia hanya melepas sepatunya, kemudian turun ke dalam perigi, mengambil air sedikit, meminumin anjing yang sedang aus. Ya, asbab itulah menyebabkan dia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada kajian subuh kita di kesempatan kali ini adalah proses kehidupan kita itu terbagi menjadi 3 tahap menurut hadis ini. Yang pertama, tahap pertama terbentuknya kita melalui sel sperma dan sel telur selama 40 hari. Pembentukan yang kedua itu menjadi segumpal darah dalam jangka waktu masa yang sama, 40 hari. Pembentukan yang ketiga itu terbentuk menjadi segumpal daging. Prosesnya jangka waktunya pun sama, dalam waktu 40 hari. Kemudian selanjutnya Allah memerintahkan malaikat untuk meniup ruh kepada segumpal daging itu. Lantas dicatatkan kepadanya 4 perkara. Perkara yang pertama ditetapkan untuknya rizkinya, perkara yang kedua ditetapkan untuknya ajalnya, perkara yang ketiga ditetapkan untuknya amalnya, perkara yang keempat ketika dia dilahirkan ke alam permukaan bumi, maka dia akan mengalami kehidupan yang sengsara dan kehidupan yang bahagia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sekelompok manusia yang mereka itu mengamalkan amalan ahli surga. Ya, sedikit lagi membuat mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum akhir hidup mereka mengamalkan amalan ahli neraka yang menyebabkan mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ada sekelompok manusia yang mereka itu mengamalkan amalan ahli neraka. Ya, sedikit lagi mereka masuk ke dalam neraka. Tapi sebelum mereka mengalami kematian, mereka mengamalkan amalan ahli surga yang menyebabkan mereka itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini yang sedikit ini, ya, orang yang mengamalkan amalan surga tapi dia masuk neraka, orang yang mengamalkan amalan neraka dia masuk surga, ini memberikan satu teguran kepada diri kita, bahwa jangan sekali-kali berbangga pada diri kita ketika kita sudah sholat 5 waktu, ketika kita sudah melakukan amal-amal soleh. Karena boleh jadi kebanggaan kita itu menyebabkan riya pada diri kita yang menghapuskan dosa-dosa kita. Olehnya itu jangan sampai itu terjadi, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.